sekolah saya udah agak layak dipakai tapi masih bisa. Gentengnya udah jatuh-jatuh, terus pintunya udah rusak-rusak, jendelanya udah hitam, temboknya udah pecah, bangkunya udah rayap semua. Kursi dan meja yang teman-teman lihat sebagian besar peninggalan guruku yang dulu juga pernah bersekolah di sini. Bagian gedung sekolah yang teman-teman lihat juga pernah berdiri kokoh berpuluh tahun yang lalu. Sekarang seperti inilah keadaan kami, teman. Walaupun sekolah saya udah mau roboh, tapi saya masih tetap ingin belajar. Tidak ada alasan malas ke sekolah dan tidak nyaman belajar. Malah saking semangatnya sekolah, sebelum jam 7 pagi pelajaran dimulai, jam 6 pagi kami sudah ada di sekolah. Oke, kita berangkat. Singkong sudah di tangan, aku siap piknik kecil-kecilan bersama teman sekolahku dan juga Pak Guru. Itu kan apa itu? Buat singkong buat nanti kita bekal di laut. Oh iya, bagus. Itu Alwi. Oh iya. Ayo kita jalan. Perjalanan menuju pantai tidak terlalu jauh, teman. Tapi cukup membuat mata kami segar. Melihat pemandangan indah desa kami, jalanan naik turun yang berlubang dan lumayan curam. Lewati tebing dan jembatan, bahkan melewati padang rumput tempat sapi-sapi bersantai. Lihat, sebentar lagi kita akan sampai di bibir pantai berpasir hitam. Yeay! Sesampainya di pantai, kami cepat-cepat ingin membuat api unggun nih untuk membakar singkong yang kubawa dan segera berenang di pinggir pantai. Kami mencari kayu bakar dulu ya dari sampah-sampah kayu yang terdampar di atas pasir, teman. Lumayan ya sambil membersihkan pantai, ya walaupun tidak cukup sekali saja. Pak Guru memang beberapa kali mengajak kami jalan-jalan untuk membangkitkan lagi semangat belajar. Biasa ke pantai atau di hutan. Tergantung kami sedang mau kemana. Bahan makanan yang kami bawa pun ganti-ganti, teman. Ya, Pak, kok tidak bisa berenang? Ya kan itu ombaknya udah besar. Jadi ntar kalian berenang bahaya buat kalian. Ntar kalian hanyut ke sana. Perkenalkan, nama saya Gelar, umur saya 12 tahun. Saya kelas 6, sekolah saya di SDN Cikaung. Lebih lengkapnya Gelar Winangun. Bapak bilang arti namaku ada untuk membangun. Nama yang cukup berarti buatku. Sekaligus tugas berat kalau aku sudah dewasa nanti. Desaku termasuk di pelosok yang membutuhkan banyak generasi muda membangun desa bersama-sama. Di sini, aku bukan hanya menceritakan tentang diriku saja, tapi semua yang menarik yang perlu teman-teman tahu. Ada kisah temanku, kisah sekolahku, kisah Pak Guru, dan sedikit kisah diriku. Aku mulai cerita dari diriku ya, Gelar. Biasa teman-teman memanggilku.
Cita-cita saya mau jadi tentara karena saya ingin membela negara. Pernah lihat perang zaman dulu di TV. Yang saya tonton itu ada penjajah. Terus saya kepikiran mau jadi tentara. Nggak takut, karena kan niatnya mau membela negara. Aku harus rajin belajar dan menuntut ilmu karena jadi tentara. Mungkin salah satu caraku untuk membangun desaku ini, teman. Assalamualaikum. Untuk kelas 456 ya, berhubung mejanya tidak cukup dan bangkunya, kita belajarnya di ruang guru aja sama Bapak ya. Aku belajarnya digabungin karena aku udah gak cukup bangku sama kursi, jadi aku digabung sama kelas lain. Jangan kaget ya teman, beberapa dari kami berdiri di belakang. Eits, itu bukan kena hukuman loh. Tapi beginilah kondisi sehari-hari kami. Berdesak-desakan untuk belajar satu meja. Kami sering tidak kebagian kursi dan meja. Jadi anak kelas 4, 5, dan 6 ya harus mencari tempat lain agar adik kelas 1, 2, dan 3 nyaman belajar. Jadi perkembangbiakan hewan itu ada 3. Seperti tadi kata siapa tadi teh? Gelar ya. Ada yang bertelur, ada yang melahirkan, ada juga yang bertelur dan melahirkan. Disinilah kami belajar setiap hari teman. Loh, kursi dan meja mana? Seperti yang teman-teman lihat, kami tidak punya lagi kursi dan meja. Karena semua sudah rusak, tidak apa deh. Belajar di lantai juga mengasihkan kok. Siapa tahu nanti Pak Guru mengajak kami belajar di luar. Yang ngertos? Ya, sok. Nah, sekarang kita sudah di lapang. Jadi kalian sudah mulai menuliskan. Jadi apa saja hewan yang kalian lihat di sini ya, dan bagaimana hewan tersebut cara berkembang biaknya. Kalian boleh mulai menuliskan. Belajar bareng domba, sapi, dan kambing cuma bisa di sekolah aku teman. Kambing, Ada, burung, ada, cicak, ada, ular, ada, cacing. ada. Kamu gak ada? Ada. Yang mana? Cacing. Cacing melahirkan. Bertelur. Cacing. Seru ya, membuat pikiran juga lancar menjawab soal-soal dari Pak Guru. Kita sekarang akan membacakan atau presentasikan hasil diskusi kalian atau hasil penelitian kalian. Jadi kita presentasinya di TV sana ya hari itu. Pak. Oke? Ya. Oke. Ya, ayo kita Yuk. berangkat. Aku dan teman-teman memang paling suka belajar di luar kelas. Iya, walaupun Pak Guru tidak setiap hari membawa kami ke sini. Ya anak-anak, sekarang pertama mau kelompok yang mana dulu ini? Yang depan. Kelar. Ya. Ya. Kelompokku yang pertama maju untuk menjelaskan hewan apa saja yang kami temukan dan bagaimana perkembangbiakannya. Penyu bertelur, harimau melahirkan, kucing melahirkan, anjing melahirkan. Pelajaran ilmu pengetahuan alam selalu menarik buatku teman. Karena aku bisa mengamati alam sekitarku dan apa yang terjadi di alam. Ya, gelar. Ya, bagus Gar, tepuk tangan.
Tungguan kedeng. Awi teman karibku alias teman dekatku. Awi sering sekali mengajakku bermain bersama. Yuk. Tapi karena kebetulan hari ini aku mau membantu bapak, jadi Awi dan teman yang lain juga menemaniku bekerja. Kegiatan saya suka ke sawah, bantu bapak nyangkul di sawah, nanam padi. Saya dari pulang sekolah, saya ganti baju, terus makan, terus berangkat ke sawah. Perjalanannya lumayan jauh. Perjalanan ke sawah saya itu jauh, terus saya pernah jatuh sampai pakaian saya kotor. Perjalanannya sampai 20 menit lewat hutan. Nah, kesana di dia. Oh, udah Guan. Pak. Pelan. Tadi hujan. Kun. Bapak kalau nggak ada mal sawah di dia. Pan di caket bumi pan tegaduh deui urang tempatna. Ayo tanah nak kunaon padi turun-turunkeun. Pan itu teh anu luhurna dikali disaeurkeun kana anu jero supaya rata. Engke tos rata urang pacul. Urang pelakan pare. Sugan we porekat mah kuat 2-3 bulan deui. Meskipun bapak tak punya banyak uang dan tidak punya sawah sendiri, bapak selalu berusaha mencari uang dengan cara yang benar. Bapak tidak malu melakukan pekerjaan apapun dan selalu ikhlas menerima upah yang diberikan. Perjalanan hutan inilah yang setiap hari bapak dan aku lewati, teman. Pohon rimbun yang menjulang tinggi, semak belukar yang lebat, serta tanaman liar yang aku juga tidak tahu nama tanamannya. Hutan seperti ini menjadi tempat ternyaman bagi hewan liar dan buas, seperti babi hutan dan macan. Wi. Tuh, tapak ya, tapak macan harimau. Tuh. Jadi sebenarnya jarang sekali penduduk lewat sini. Hanya beberapa warga yang memang menanam padi di tengah hutan. Jadi setiap kami menyusuri jalan setapak ini harus hati-hati, teman. Perjalanan yang ditempuh guruku dari rumah ke sekolah 1,5 jam. Kalau musim kemarau, teman. Kalau musim hujan, perjalanan yang ditempuh akan sangat susah. Bisa sampai 2 atau 3 jam. Kejadian rantai motor putus dan sampai di sekolah, murid-murid sudah pulang. Ternyata pernah dialami guruku. Perjuangan dan semangatnya itu membuat aku tidak boleh malas ke sekolah. Yang aku tiru semangatnya seperti Pak Pardi karena perjalanannya itu jauh, tapi tetap masih mengajar. Aku sekolahnya gak minder karena gurunya baik-baik tapi kurang. Bapak Supardi, guru berstatus sarjana tapi masih mengabdi sebagai guru honorer selama 12 tahun. Sejak tamat SMA, ia sudah menjadi guru honorer di umur 18 tahun. Hati Pak Pardi sudah lama terketuk melihat kondisi sekolahnya dulu tidak ada guru sama sekali. Hanya ada 1 kepala sekolah yang juga mengajar 6 kelas. Gedung sekolah yang rusak
Dan bangku yang kami pakai sebagian adalah peninggalan sewaktu SD di sini. Pak Pardi masih ingat, belajar hanya dengan satu guru saat itu. Sangat tidak maksimal. Makanya, Pak Pardi sering menginap di sekolah untuk mendapat pelajaran tambahan sambil menemani gurunya menginap. Kenangan itu terulang lagi. Pak Pardi juga melewati perjuangan berat. Menginap di sekolah adalah salah satu cara untuk menghemat biaya bensin dan tenaga. Listrik sudah 2 minggu padam karena ada gangguan. Jadi cahaya dari sebatang lilin cukup membuat Pak Pardi bersyukur kalau masih bisa mengabdi di sekolah tempat ia menimba ilmu dulu. Menurut aku, harapan aku SDN Cikaung itu pengen maju biar diperbaiki lah sekolahnya. Kami ingin sekali punya fasilitas yang bisa mendukung pembelajaran di sekolah. Sinyal yang susah menjadi kendala untuk membuka wawasan kami tentang dunia luar. Pun ruang belajar kami harus berbagi 6 kelas dalam satu ruangan. Kadang keadaan itu tidak membuat kami nyaman belajar. Ada suara berisik dari kelas kecil dan itu membuat guru kami kewalahan. Walau sekarang ada Bu Siva yang membantu Pak Pardi mengajar kelas 1, 2, dan 3. Tetap saja kami ingin punya guru tambahan agar belajar kami lebih baik. Cara lain untuk menikmati olahraga yang seru, melakukan permainan tradisional juga bisa teman. Lihat saja deh. Lari-larian dan kejar-kejaran bisa membuat badan kami berkeringat juga loh. Ini namanya orai-oraian teman. Sekilas mirip ular naga panjangnya ya. Kalau adik kelas kami sih paling suka permainan jajarakan. Permainan yang dilakukan sambil bernyanyi bahasa Sunda. Karena doma, ujung wae, kade bisa karena kebun baturnya, sing alus nungwana. Kegiatan saya menggembala kambing yang aku gembalakan ada 5. Alwi, teman sekelasku yang sering menemaniku bermain. Ia juga rajin membantu orang tuanya bekerja. Menunggu sampai sore pasti membuat bosan dan jenuh ya. Apalagi tidak ada teman. Duduk di bawah pohon berdaun lebat serta angin sepoi-sepoi pasti membuat mata mengantuk. Walaupun pemandangan desaku indah begini, tempat ini bukan tujuan wisata teman. Karena jalan ke sini juga lumayan sulit dan sangat jauh. Kelak kami bisa menjadi anak-anak yang bisa membangun ekonomi dan menggerakkan desa kami menjadi desa wisata ya. Aku tinggal di pelosok senang-senang aja karena tidak ada polusi. Di sini mah kena sejuk gitu, gak bisik lah. Aku satu dari 29 murid yang menimba ilmu di sini. Kami tidak pernah tahu masa depan kami nantinya seperti apa. Pak Pardi dan Bu Siva, 2 guru honorer yang terus membekali kami dengan ilmu pengetahuan dan sopan santun. Mungkin satu dari kami akan lahir penerus kedua guru kami.
Akhirnya ceritaku kubawa kembali ke pantai ini bersama teman-temanku. Walau kami tidak jadi berenang karena ombak sedang tinggi. Makan singkong bakar bersama Pak Guru dan teman-teman sudah membuat kami sangat bersyukur. Benar kata orang ya, nikmat Tuhan mana yang bisa berbohong. Pak Pardi, murid SDN Cikawung yang ternyata hatinya terketuk kembali ke sini demi mengamalkan ilmu yang dia dapat dulu. Bertahan dengan semua keterbatasan agar kami tetap bisa belajar di sekolah. Aku gelar nama dengan harapan dan doa yang sangat besar dari orang tuaku. Walaupun aku dan teman-teman belum tahu dengan cara apa kami membangun desa dan memajukan sekolah kami. Tapi Pak Guru percaya kami bisa jadi salah satu murid yang akan membanggakannya. Cepat atau lambat pasti ada generasi kami yang lahir untuk membangun desa.